5 tipe dosen yang sering ditemui di perkuliahan. 1. Dosen baru. Setiap jurusan selalu ada minimal 1 dosen tipe ini. Karena pengalaman mengajar mereka belum banyak, mereka masih nyari style yang cocok buat ngajarin para mahasiswanya. Itulah mengapa dosen baru harus rada gembel sedikit. Kemungkinannya 50-50. Kalau lu hoki, lu bakal nemu dosen baru yang pengertian, ngajarnya enak, dan banyak toleransi. Terutama masalah tugas dan nilai. Lebih lagi, dosen muda biasanya bisa diajak push rank bareng mahasiswanya. Tapi kalau lu nggak hoki, dia menjelma jadi makhluk mengerikan yang didatangkan langsung dari dalam parit segitiga bermuda. Yaitu dosen yang nggak mentolerir waktu terlambat 1 menit, datang selalu tepat waktu, ngasih tugas setiap pertemuan, dan kuis setiap materi baru. 2. Dosen sepuh. Usianya hampir 4 kali lipat usia mahasiswanya. 4 kali lipat, kalau misalkan mahasiswa umur 20 berarti 80. Tua banget ya? Biasanya dosen sepuh gini harusnya udah pensiun dari zaman Firaun masih pakai popok. Tapi kampus masih membutuhkan jasa beliau untuk ngajar karena pengalaman, kebijaksanaan, dan ilmu-ilmu yang beliau miliki. Bukan karena kampusnya nggak punya dosen lain buat ngajar mata kuliah itu. Bukan. Adapun cara mengajar beliau masih mengikuti gaya mengajar pada zaman penjajahan Belanda. Materi kuliah isinya teks semua, PowerPoint polosan, cara penyampaiannya jenuh. Belum lagi kalau laptopnya tiba-tiba bermasalah dan nggak ada satupun dari mahasiswa yang mau bantuin. Solusi paling ampuh adalah menjadi cucu yang baik. Anggap aja dosen sepuh itu kakek atau nenek lo. Posisikan diri sebagai cucu yang pengertian dan penurut. Saran aja buat mahasiswanya dosen sepuh, lebih baik jangan tipsen, karena di akhir pelajaran mereka bakal absen nama satu persatu dan nyoret yang gak ngejawab. Klasik. 3. Dosen killer. Nggak usah ditanya lagi. Dengernya aja langsung keringat sama mantan yang lagi PMS, bete, dan siap meluapkan amarah kalau lu senggol. Lu ngobrol dikit, speedo melayang. Menguap, penghapus dengan kecepatan cahaya mendarat di mulut. Buka HP bentar doang, segel yang mengunci QB lepas menghancurkan desa Konoha. Mata dosen killer memiliki kemampuan khusus untuk mencari kesalahan mahasiswa walau sebesar biji atom. Telinga dosen killer didesain untuk mendengar pembicaraan mahasiswa termasuk obrolan di dalam hati. Tangannya diprogram sedemikian rupa untuk melayangkan barang-barang di dekatnya ke arah mahasiswa dengan critical rate sebesar 110%, critical damage mencapai 300%, dan debuff otomatis. Karena kemampuan tersebut, alangkah baiknya kalau kalian menemui dosen killer, jadilah mahasiswa yang nggak macem-macem. Idealnya kalian masuk tepat waktu, dengerin materi, jawab pertanyaan, dan yang paling utama, diem di bangku tanpa bersuara sedikit pun. Jangan napas kalian. 4. Dosen asik. Favorit nomor 1 buat mahasiswa. Mulai dari pribadi dan sifat beliau yang asik dan juga cara mengajar yang enak dan santai. Membuat mahasiswanya merasa tenang dan nyaman selama belajar. Alhasil, materi kuliah yang diajarkan bisa kita pahami dan terima dengan baik. Dosen tipe ini paling enak buat diajak nongkrong bareng. Sambil ngopi-ngopi di kantin. Ngebahas pengalaman kerja dan pengalaman cinta. Selain itu, dosen ini juga biasanya humoris. Sesekali dosen ngebanyol buat mencairkan suasana. Berkat itu, rasa stres dan tegang selama pembelajaran hilang. Tapi jangan ngelonjak, Dod. Bukan berarti karena dosennya asik nih ya, lu bisa seenaknya mabar ML dalam kelas. Karena biasanya di balik sosoknya yang humoris tersimpan sisi gelap yang hanya keluar apabila semua rantai yang membelenggunya sudah lepas. 5. Dosen bodoh amat. Peringkat 1 di hati gue. Favorit bintang 5, 2 jempol. Gimana gak favorit coba? Kan datang suka-suka beliau, kadang masuk, kadang enggak pernah ngasih kuis, sekalinya ada ya formalitas doang. Tugas goib. Walaupun ada tugas, mahasiswa dan dosen sama-sama amnesia dengan pertemuan minggu sebelumnya. Walaupun beliau ngajar, paling 15 menit beres, selebihnya belajar mandiri. Itu pun PowerPoint mata kuliahnya beliau kasih di awal pertemuan. Pas UTS atau UAS, pakai soal tahun kemarin, dan bisa kita tanyakan langsung ke cutting. Ngasih nilai juga nggak pelit, minimal B mah dapet lah asal lu nggak goblok. Tipe dosen mana aja nih yang pernah lu temuin? Ada nggak tipe dosen yang belum kita bahas? Langsung aja lu tulis di kolom komentar, jangan lupa kasih like dan pencet juga tombol subscribe-nya. Dan kalau nggak mau ketinggalan video baru dari kita, pencet juga tombol lonceng. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.